Oke, baik. Terima kasih. Udah beberapa jam kita di sini masih tetap bersabar dan tetap masih bersemangat, kita bergembira mengikuti diskusi kita hari ini. SMP yang belum menampilkan apa yang telah dibuat. Bagaimana Suster Maristella? Itu tadi sekalian dari Suster, karena revisinya seperti Suster katakan tadi, ketepatan Suster di sini revisinya mungkin masih di bagaimana? Ya, karena yang kami selalu kan sudah saya share dua-duanya. Ya, Suster. Baik, berarti kita sekarang tinggal SMP Cinta Rakyat 2 kepada Pak Jose Ringo dan Pak Freddy Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Pita. Terima kasih juga untuk kita semua yang hadir di sini pada coaching ini. Pastor, prater, dan semuanya, suster, ibu kepala sekolah, dan bapak kepala sekolah. Pada saat ini, pada coaching yang kedua ini, dari kami SMP Cinta Rakyat 2 mencoba untuk memberikan hantaran, yaitu naskah akademik yang akan lanjut ke naskah kurikulum nanti. Namun, sejauh yang kami bicarakan akan kami share di sini, yaitu naskah akademik. Maka kesempatan kami berikan kepada instruktur kami, Pak Freddy. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada kita seluruhnya, pastor, suster, frater, dan Bapak Ibu sekalian. Landasan kami untuk membuat naskah akademik ini yaitu yang selalu diulang-ulang oleh pemateri, yaitu sadar pasar, baru nilai-nilai inti yayasan yaitu core value, budaya, dan bersumber pada kebutuhan anak saat ini. Itulah dasar kami membuat naskah akademik ini. Jadi kami memang, Bapak Ibu sekalian, memang kami tidak buat yang di sini bab 1, bab 2, bab 3 maupun landasan-landasannya, karena memang kami poinnya berdasarkan yang diberikan oleh pemateri, yaitu dasar, value yayasan, budaya masyarakat, serta yang dibutuhkan oleh anak didik. Jadi naskah akademik yang kami buat saat ini yaitu yang pertama kami buat di situ latar belakangnya secara umum, yaitu latar belakang untuk dunia pendidikan, bagaimana fungsi pendidikan bagi masyarakat dan di hadapan Tuhan. Adapun ini latar belakang yang menjadi poin kami sebagai poin sadar pasar yang menjadi poin untuk yang diberikan oleh pemateri. Untuk core value selalu kita poinkan, yaitu beriman, bertanggung jawab, taat, tulus, dan ulet. Itu juga kami angkat sebagai poin daripada nilai-nilai yayasan, di mana yang paling utama yang kami poinkan yaitu budaya. Budaya yang kami ambil yaitu Marsyada Pari, yang mana kami berkeinginan supaya ada niat atau kemauan dari anak didik kami untuk yang namanya bergotong royong, dan dipoinkan di sini ialah ikhlas. Ada mungkin atau ya semacam pengalaman juga anak didik mau bergotong royong tapi di belakangnya bersungut-sungut. Inilah kami kerjakan bla 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 macam dan segala macamnya. Jadi kami juga berkeinginan mereka mau bergotong royong dan di dalamnya haruslah mereka ikhlas. Maka kami mengambil poinnya adalah Marsyada Pari, yang kami bergotong royong ikhlas. Mungkin kami juga Bapak Ibu guru akan menerapkannya nantinya untuk yang namanya gotong royong dan ikhlas ini. Itu yang kami ambil dalam budaya kehidupan bermasyarakat. Ini poinnya. Menurut Koncoroningrat menyatakan bahwa gotong royong merupakan suatu sistem
pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga kerja pada masa-masa sibuk dalam siklus pertanian di sawah. Bla 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 dan seterusnya, dan kami mengambil aktivitas tolong-menolong itu sendiri dapat dibedakan, misalnya tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah, menolong dalam. Lalu poin yang pertama ini yang dinyatakan sebagai Marsyada Pare, tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, di mana ibu-ibu dulunya membuat sebuah kelompok untuk melakukan cocok tanam di setiap sawah-sawah daripada anggota-anggota kelompoknya. Dan mereka tidak mempertimbangkan yang namanya sawah si A lebih luas daripada sawah si B, sehingga mereka bisa dinyatakan melakukan bercocok tanam ini dalam ikhlas tanpa membeda-beda lahan dari setiap anggota. Itulah yang menjadi pedoman kami, di mana falsafahnya yaitu dok-dok rap manuhuk yang rap nera dipikul ringan sama dijing. Ini secara spesifik yang diartikan daripada Marsyada Pare. Dan ini sudah menjadi kalimat di dunia pendidikan juga, berat sama dipikul ringan sama dijing ini udah biasa kita mendengarkan, yaitu kalimat dalam proses bergotong royong. Adapun kebutuhan, dari poin kebutuhan anak-anak yang kami ambil, yaitu kami ambil dengan kata dasarnya, kalimat dasarnya itu cinta tanah air. Kenapa kami mengambil poin cinta tanah air bagi kita Bapak Ibu sekalian? Karena mungkin kami nggak melakukan survei, mungkin kami tidak melakukan survei dari seperti teman-teman dari sekolah lain, tetapi kami punya pengalaman bertanya secara langsung tanpa mengambil atau membuat ini sebagai bahan survei kami, bertanya kepada anak didik kami secara random. Kami mau bertanya, coba sebutkan Pancasila, kami bilang. Mereka bahkan mungkin ada beberapa, tidak semuanya memang, tapi ada beberapa yang mereka tidak bisa mengurutkan secara benar, mulai dari pasal 1, ayat 1 sampai yang kelima, sila ke-1 sampai sila ke-5. Itu yang menjadi poin kami, dan kami bahkan pernah juga punya pengalaman di hari-hari besar kenegaraan, mereka tidak ingat hari besar apa itu yang terjadi di hari itu. Itu kami ambil secara random. Maka kami anggap ini dibutuhkan dan mau kami terapkan dalam konsep yaitu cinta tanah air dan simbol-simbolnya. Terkhususnya kami mau menerapkannya di mana anak didik siap untuk yang namanya penarikan dan penurunan bendera dalam posisi siap untuk menghadap bendera. Ini juga salah satu pengalaman saya pribadi, yang mana pernah lewat dari wilayah Rindam, saya disuruh berhenti turun dari sepeda motor karena itu pas pukul 6 sore, mereka dalam keadaan penurunan bendera dan disuruh untuk berdiri siap, sigap untuk melihat ke arah bendera. Tidak harus berhormat, tidak harus hormat ke arah bendera, tetapi harus dalam keadaan posisi siap. Maka itu yang mau terapkan di sekolah untuk cinta tanah air. Dan saya juga pernah dengar beberapa orang yang pernah ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, ada satu waktu mereka negara itu memutarkan satu buah lagu atau lagu kebangsaan mereka, dan semua orang yang ada atau mendengar itu dalam posisi berdiri dan siap. Baik itu yang di dalam mobil, mereka akan keluar dari mobilnya dan berhenti itu, dan berdiri di samping mobilnya dalam posisi siap. Itu yang mau kami terapkan dalam posisi cinta tanah air, karena kami merasa anak-anak juga membutuhkan ini untuk poin cinta tanah air. Dan inilah yang kami anggap menjadi poin-poin inti untuk naskah akademik kami. Adapun langkah-langkah pengembangan kurikulum, ini kami mengikuti daripada modul 8 yang diberikan oleh pemateri. Moto sekolah kami, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Ini moto yang akan kami terapkan di sekolah kami, karena mungkin banyak keinginan daripada orang tua yang selama ini, tetapi
kami ingin membuka pikiran anak-anak didik kami bahwa dia sendiri yang menentukan dunianya. Bukan karena kemauan orang tua A, B, C, tapi mereka yang mengubah dunianya. Makanya kami bikin satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Adapun nilai-nilainya tadi sudah saya terangkan, Marsyada Pari, cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, ulek, tulus, dan taat. Misi daripada sekolah kami, menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur untuk transformasi pendidikan yang berbasis jiwa nasionalis dan nilai-nilai karakter yang cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, ulek, tulus, dan taat, serta karakter budaya Marsyada Pari. Visinya ada 5 kami bikin, dan model kurikulum ini yang kami rencanakan, masih poin kami rencanakan, model berdasarkan desain atau perencanaannya ada di sini, subjek konkret kurikulum, yang mana desain menekankan bahan ajar yang tersusun dalam mata pelajaran per mata pelajaran, dan organisasi kurikulum, dan sebagainya. Ini yang akan kami rencanakan ke dalam bentuk kurikulumnya. Inilah yang kami rasa menjadi naskah akademik kami, di mana dasar penyusunan kami yaitu yang diberikan oleh pemateri, sadar pasar, hingga kebutuhan anak didik, serta modul 8 yang diberikan oleh pemateri. Untuk naskah akademik, sekian Ibu Pita. Terima kasih Pak. Pemaparannya tentang naskah akademiknya. Mungkin ada masukan dari Suster Prater, Bapak Ibu, melihat mungkin ada seandainya ini dimasukkan ke kurikulum, mungkin begitu? Kalau naskah kurikulum kita, kami memang sudah bikin, hanya masih sampai bab 4, di mana di sini kami mengikuti draft yang diberikan oleh Pak Heri, mulai dari pendahuluan sampai di sini baru kami mengingat membuat landasan-landasannya, karena memang poin daripada Pak Heri langsung menunjukkan bahwa core value adalah landasan ini, baru keutamaan ataupun nilai-nilai yang lainnya adalah landasan psikologis dan sebagainya. Ini core value yayasan yang menjadi landasan spiritualitas, mulai dari beriman dan sebagainya. Dan poin berikutnya yaitu kami membuatnya di kami sesuai dengan yang dibagikan oleh Pak Heri saja. Poin daripada landasan-landasannya yang dicoret-coret merah oleh Pak Heri, yang tulis tangan ya Pak? Iya, yang coret-coret tangan. Yang ini. Berdasarkan ini saja gambarannya, jadi landasan kurikulum, core value kami masukkan kepada. Maaf Pak Freddy, nggak berganti share screen-nya, nggak berganti. Apakah Bapak berganti share screen? Tidak berganti lah. Ini sudah berganti kah, Ibu Pita? Belum Pak, belum. Masih yang tadi. Keluar dulu Pak. Oh, oke. Oke, kita keluar dulu baru share screen lagi Pak. Yang mau Bapak tunjukkan tadi. Nah, yang ini yang patokan kami untuk mengerjakan kurikulum, di mana landasan-landasannya berdasarkan yang diberikan guret-guret daripada Pak Heri, di mana core value yang 5 poin dari yayasan kami bikin kepada landasan spiritualitas, budaya diberikan antara filosofis dan sosiologis. Kami bikin di filosofis itu Dalian Natolu, dan sosiologis itu cinta tanah air. Jadi patokan kami mengerjakan daripada poin naskah kurikulum
ini yang dicoret-coret oleh Pak Heri ini, jadi ini patokan kami untuk menyusunnya. Untuk penyusunannya kami buatnya ini untuk poin-poinnya. Jadi kami gambarkan naskah per naskah landasan-landasannya, di mana ini tadi landasan spiritualitas yang beriman, bertanggung jawab hingga ulet, dan kami buat juga landasan filosofis yaitu cinta tanah air, dan berikutnya sosiologis atau antropologis yaitu kami bikin Marsyada Pari. Jadi begini yang menjadi poin kami untuk naskah kurikulum. Memang kami mengikuti poin-poin atau draft yang menurut kami draft yang diberikan oleh Pak Heri sudah sangat bagus, dan ini draft langkah-langkah yang menurut kami artikan. Draft ini kami anggap menjadi sebuah langkah-langkah di mana kurikulumnya harus ada mulai dari landasan A, landasan B, landasan C, hingga seterusnya. Jadi kami mengikuti betul poin dari draft yang diberikan oleh Pak Heri untuk membuat daripada naskah kurikulum kami. Jadi kami masih sampai poin bab 4 untuk naskah kurikulum. Bab 5 masih kami mau godok untuk bersama-sama tim kurikulum yang ditentukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekian dan terima kasih untuk Bu Pita. Baik Pak, terima kasih atas sudah di-share screen ya Pak, naskah akademik. Tapi sepertinya naskah kurikulum tadi belum ya Pak ya. Hanya mungkin ada masukan dari suster Bapak Ibu untuk naskah akademiknya dari SMP Cinta Rakyat 2. SMP Cinta Rakyat 2. Saya nanti, Ibu Pita. Silakan Pak. Mungkin bisa geser dulu Pak Sinaga visi misi tadi. Share screen kembali Pak. Di atas dia. Ini Pak. Terbalik. Tidakkah terbalik ini visi biasanya satu, misilah beberapa kan? Oke, terima kasih Pak masukannya Pak. Kali Pak ke panah. Ya, udah. Ya, jadi kalau ini menjadi visi, saya kira terlalu panjang sekali nih. Menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur untuk transformasi pendidikan yang berbasis jiwa nasionalis dan menilai karakter. Tapi terserah kepada tim pengembang kurikulum sekolah. Biasanya kan kalau visi itu dengan sangat singkat saja dia. Lalu misi itu bisa ada beberapa. Itu komentar secara singkat saja. Bu Pita, dikembalikan nanti kepada tim. Sengaja aku tuh horjus. Ini. Masa ribut. Suster Penan ribut. Iya, Suster Penan ribut. Nanti Suster Penan dapat panggilan, Suster. Berbagi ya, Suster. Baik, terima kasih Pak
Manado masukannya, mungkin nanti kembali Pak Freddy ya bagaimana menyikapinya itu. Sedikit Pak untuk mungkin atau mungkin masih ada dari yang lain, masukan dari yang lain, Suster Bapak Ibu. Nah mungkin sedikit dari saya Pak, tadi naskah akademik ya Pak yang kita tampilkan ya Pak. Di naskah akademik kalau saya nggak salah tadi itu ada model kurikulum ya Pak. Tidak bergeser. Kenapa lama Pak Sinaga? Mungkin jaringan ya. Pak Koronina ribu nak kining dorau. Bade Suster. Abang maaf Pak Sinaga ya. Karena banyak kami di sini Pak. Injo Suster Penan. Iya, ada minta maaf Bapak. Injo. Jus Munai. Mancalo Jus Prater Ben Suster. Kirim Suster join Nahu Balige. Gampang nih. Tetap juga nggak bisa. Oke Pak, mungkin siapa tahu jaringan atau apa kan Pak. Saya hanya sedikit kasih masukan begini aja Pak. Tadi kan di naskah akademik itu ada model kurikulumnya ya kan Pak. Pak Freddy masih di mute itu Pak, silahkan dinyalakan dulu speakernya Pak Freddy. Masih di mute Pak. Buka dulu loudspeakernya Pak. Speakernya Masih belum nyala Pak di mute Freddy. Pak, masih di mute. Mic-nya buka Pak. Ya, iya Bu, ya, oke. Sudah ya. Begini Pak, mungkin sedikit masukan. Itu pun kembali nanti kita ke kesepakatan tim kurikulum. Tadi saya lihat di naskah akademik ada model kurikulumnya ya Pak? Ada model kurikulum yang dari modul 8 barangkali itu Pak. Iya. Bagaimana kalau model kurikulum itu kita buat hanya di naskah kurikulum? Begini Bu, kami kemarin udah membuat ini menjadi poin kami kan. Ini naskah kurikulum kami buat, model kurikulum kami nyatakan dulu, kami konsep. Dan memang ini menjadi poin, nggak jadi masalah sih sebenarnya ini kalaupun dihapus. Tapi memang apa yang kami rasakan seperti yang dibilang oleh Pak Hendy dan Pak Heri. Kalau sudah naskah akademik selesai, enak membuat naskah kurikulumnya. Jadi memang betul-betul kami tinggal caplok aja dari sini Bu. Baik itu model kurikulum, kami caplok aja dari sini, kami bikin di bab-bab pada naskah kurikulum. Itu yang kami lakukan Bu. Jadi kami memang bikin ini tetap tinggal di sini sebagai dasar kami untuk membuat untuk naskah kurikulum. Itunya makanya Bu kami
tinggalkan tetap di sini poin model kurikulum yang kami mau rencanakan. Oke, Pak. Terima kasih. Boleh mungkin stop share screen ya, Pak? Oke. Sepertinya belum ya, Pak? Belum di stop share screen-nya? Belum. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Usaha yang sudah banyak usaha kita buat mulai dari tanggal 2 kita FGD 2 sesi 1 mulai memisahkan naskah akademik dan naskah kurikulum sampai coaching kedua ini. Kita semakin dibukakan pengetahuan kita tentang naskah akademik dan naskah kurikulum saat kita FGD kedua sesi kedua, dan akhirnya kita mulai lagi mematenkan naskah akademik dan naskah kurikulum kita di unit masing-masing, walaupun di sana sini pastinya ada kekurangan pun kelebihan. Dan kita pasti masih harus lagi menggali, berusaha lagi membuat yang terbaik, karena masing-masing di antara kita, unit kita masing-masing belum lagi dapat menyelesaikan kurikulum kita secara utuh. Mungkin dengan proses setiap hari berkumpul bersama sampai nanti mungkin in-house training. Dalam in-house training mungkin boleh kita lagi melengkapi yang tabel 51, tabel 52 itu bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesediaan hati dari suster Bapak Ibu. Tetap bersabar, tetap semangat. Maaf ya suster, kalau berulang kali saya sebut namanya. Tetap bersemangat mengikuti kampus virtual kita ini dari mulai pukul 2 sampai sekarang. Sabar Suster Penan. Hai Pak. Kita masih tetap bersemangat sampai berakhir kegiatan kita. Nah, ketepatan di sini pengurus yayasan kita mungkin sebaiknya kita minta penguatan dari Bapak Manalu dan Pastor Kris tentang kegiatan kita ini. Untuk kedepannya kita boleh bersama saling berbagi kembali, berdiskusi untuk menyelesaikan kurikulum kita. Silakan. Sebelum ke situ Ibu Pita. Silakan. Sebelum ke pengurus yayasan. Sebentar suster, Pak Freddy sebentar mungkin ada. Silakan Pak Freddy. Begini Bu, bagaimana soal yang saya tawarkan tadi? Baiklah kita bikin kesepakatan. Bagaimana kalau kita menyelesaikan bersama dulu sampai bab 5 dari setiap sekolah masing-masing. Jadi di saat kita bertemu dengan pemateri, poin-poin kita sudah sama sampai ke poin bab 5. Jadi sama-sama dikoreksi nanti, jadi kita paham betul, oh yang koreksi benar ini sampai bab 5-nya, kita akan mengikuti poin itu. Biar kita runut dalam arti memang tidak sama isi daripada punya kita, tapi draft kita kan sudah diberikan. Mari kita bekerja di sekolah kita masing-masing, kita kerjakan sampai bab 5 atau bagaimana biar kita sepakati. Begitu tawaran saya Bu Pita. Terima kasih. Baik Pak Freddy, saya nggak bisa berhak langsung menjawab itu iya atau tidak. Mari kita tanya kepada panitia, adakah masih perjumpaan kita bersama dengan narasumber dalam pertemuan berikutnya? Bagaimana Ibu Dasi? Adakah kami akan bersama kembali dengan narasumber untuk di kampus virtual ini? Karena sepertinya pertemuan bersama narasumber saya rasa di FGD kedua sesi 2 yang kemarin, yang terakhir. Tapi siapa tahu ada supaya kami bisa membuat kesepakatan di antara kami. Bagaimana Bu Dasi? Ya, baik Ibu Pita, Bapak Ibu, Pastor, Suster, Frater, terima kasih. Memang untuk kesempatan diskusi kami sudah menyediakan FGD 1, tahap 1, coaching 1, FGD 1, tahap 2, sampai terakhir ini adalah FGD 2, tahap 2 untuk yang coaching klinik yang kedua. Memang membuat
naskah akademik, naskah kurikulum itu tidak sesingkat yang diharapkan, prosesnya panjang, yang kita gali banyak dari kekasan sekolah masing-masing, dan itu sangat variatif untuk masing-masing sekolah, dan tidak serta-merta bisa selesai juga. Untuk tahun ini kami dari Yayasan Pangudi Luhur, program organisasi penggerak ini kami sampai tahun 2023. Hanya untuk yang tahun 2021 ini kan kami harus selesai Desember ini, harus membuat laporan dulu kepada GTK, dan jadwal kami sudah penuh sampai dengan nanti IHT, lalu dilanjutkan dengan kuliah umum. Tanggal 20 Desember itu laporan dari Yayasan Pangudi Luhur sudah harus masuk ke GTK. Jadi untuk pertemuan dengan narasumber bagi yang ini untuk Medan yang Pematang Siantar ini sudah tidak ada Bapak Ibu, karena jadwal kami penuh sampai dengan nanti teman-teman yang di Makassar, di Manado, di Semarang sendiri kami setiap hari ada jadwal untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau memang misalkan untuk yang naskah kurikulum belum selesai, tidak apa Bapak Ibu, semampunya sekolah dulu, kita tidak usah, menurut saya Ibu Pita, tidak usah dibatasi sampai bab berapa. Kalau memang misalkan ada unit yang mampu sampai selesai, monggo dipersilahkan. Kalau memang ada unit yang sudah mampu sampai dengan sempurna, sampai dengan perfect selesai, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan ada unit yang baru sampai bab 4, baru sampai bab 5, tidak apa-apa. Nanti kesempatan untuk bertemu dengan narasumber masih di tahun 2022. Jadi yang ini semampunya unit masing-masing dulu, tidak apa-apa, kita tidak membatasi, karena memang prosesnya untuk unit satu dengan yang lain tidak sama. Mungkin unit yang satu membutuhkan 5 kali pertemuan, unit yang satu membutuhkan 10 kali pertemuan, karena yang digali masing-masing kan karakter sekolah berbeda-beda. Begitu Ibu Pita, sementara jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dasih. Begitu ya Pak Freddy ya. Seperti apa yang kita katakan tadi, semua pekerjaan kita sempurna. Sampai batas mana nanti kita mampu, itu kita buat aja dulu. Itu ya Pak Freddy ya. Ini kan masih ada IHT kita. IHT itu bagaimana? Kita tidak bertemu dengan mereka? Bukan, IHT Pak. IHT boleh dikatakan kita mengimbaskan, kita memperkenalkan kurikulum ini melalui instruktur ke guru-guru, semua guru-guru gitu. Bukan hanya, kalau ini kan masih hanya tim pengembang kurikulum lah yang tahu naskah akademik ini, kan gitu ya, bersama dengan kepala sekolah, kan gitu. Nah, in-house training itu kita mengimbaskan ini ke semua guru pegawai. Gitu Pak. Jadi itu nanti kita adakan di sekolah kita masing-masing, terjadwal dari tanggal 13 sampai 18. Begitu ya Bu Dasih ya? Ya, betul. Dan untuk IHT sendiri nanti kami akan dari Yayasan Pangudi Luhur akan memberikan surat edaran Bu Pita terkait dengan bagaimana IHT, bagaimana mungkin rundown acaranya, bagaimana membuat laporan dari setiap masing-masing unit kepada kami, seperti apa pelaksanaannya. Nanti kami akan membuat surat edaran mungkin dalam minggu depan Ibu Pita. Jadi kalau memang yang diimbaskan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur, karena memang ini proses masih berjalan, monggo yang diimbaskan yang sudah dibuat saja. Belum sempurna tidak apa-apa, nanti ke depan tahun 2022 kita juga akan ada IHT lagi yang mungkin lebih menyempurnakan dari naskah akademik yang dibuat oleh unit masing-masing. Begitu Ibu Pita. Oke, terima kasih Ibu Dasih. Oke ya Pak Freddy? Oke Bu, oke. Oke, mungkin tadi dari Suster Pedang, Suster Sabar Sihombing. Silakan Suster. Terima kasih. Yang saya tanyakan pun persis kayak yang ditanyakan oleh Bapak Freddy. Bagaimana tentang yang kepastian dari jadwal in-house training, lalu bagaimana materi in-house training itu yang mau saya sampaikan, sehingga kita grup ini paling tidak satu persepsi dalam hal itu. Sama jadwal dan sama bagaimana materi yang mau kita sampaikan kepada guru. Artinya saya kira kalau pengimbasan in-house training nanti bisalah grup kita ini umpamanya menyampaikan naskah kurikulum itu, naskah akademik.
naskah akademik. Jadi kita tahu batasan mana yang harus disampaikan sampai sekarang, begitu. Dan jadwalnya kapan. Sehingga kita satu gitu loh. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ke Ibu Dasih. Silakan Ibu. Baik, ya, Suster, terima kasih. Untuk jadwal in-house training nanti kami segera kirimkan ke sekolah, mungkin melalui Ibu Pita ya, sebagai coach. Ibu Pita sebenarnya punya grup ya, yang berhubungan yang dengan narasumber, ada narasumber di situ, ada panitia di situ. Ada. Jadi bisa langsung ditanyakan di grup, misalkan Ibu Pita minta jadwal untuk coaching klinik untuk IHT kapan, kemudian petunjuk pelaksanaan IHT seperti apa, monggo nanti Ibu Pita bisa komunikasi dengan panitia yang ada di grup, karena terus terang Ibu Pita, saya ini jadi MC, saya baru muncul kali ini Bapak Ibu Pastor Suster, karena saya memang pocokan, jadi saya di luar dari yang panitia implementasi. Tapi sedikit banyak saya mengerti prosesnya, jadi monggo nanti Ibu Pita silahkan nanti berkomunikasi dengan panitia dan narasumber di grup WA, monggo silahkan minta petunjuk pelaksanaan IHT, jadwal pelaksanaan IHT, kalau memang kemungkinan ini menurut saya, kalau memang mungkin yang akan diimbaskan hanya naskah akademik dulu yang sudah Bapak Ibu buat, silahkan, karena memang naskah kurikulum belum sempurna ya, jadi yang diimbaskan mungkin karena teman-teman guru yang lain pun juga tidak sekali terima informasi yang sangat banyak yang merubah mindset itu kan mungkin tidak gampang juga. Jadi mungkin sedikit-sedikit dulu yang diimbaskan ke Bapak Ibu guru yang lain, mungkin naskah akademik dulu, karena kan naskah akademik juga penggaliannya juga tidak sebentar. Begitu Ibu Pita, nanti monggo Ibu Pita silahkan komunikasi dengan panitia nanti akan menyediakan petunjuk pelaksanaan IHT, format laporan kegiatan IHT, kemudian jadwalnya. Begitu, Suster, Ibu Pita, terima kasih. Baik, Ibu Dasih. Berarti kalau bisa saya tangkap atau saya simpulkan, untuk materi IHT itu pihak sekolah yang membuat dari naskah akademik, gitu ya Bu Dasih ya? Ya, karena IHT kan kewenangan dari sekolah masing-masing yang melaksanakan sekolah masing-masing. Hanya mungkin nanti ada beberapa laporan yang harus dikirimkan kepada panitia, begitu Ibu Pita. Oke, Ibu, terima kasih. Nah, Suster, Bapak, Ibu, kita sudah bersama mendengarkan bagaimana pelaksanaan IHT nanti. Bahan mungkin kembali ke kita, unit masing-masing, untuk mengimbaskan naskah akademik ke seluruh guru pegawai yang ada di unit kita masing-masing. Kalau saya tidak salah, in-house training itu mulai dari tanggal 13 sampai 18, itu waktu hanya pelaksanaan bisa jadi hanya 3 hari. Itu kemarin saya berbicara dengan adminnya, 3 hari tetapi terjadwal dari 15 sampai 18. Terserah kita mengambil tanggal berapa. Begitu. Tapi nanti saya akan kembali informasikan. Itu aja mungkin. Nah, kami minta penguatan dari pengurus yayasan kami, Bapak Manalu beserta mungkin pastor masih adakah? Beserta pastor. Silakan Pak dan pastor. Pastor Crispinus masih ada? Masih Pak. Iya. Pak Manalu dulu, siapa tahu ada dari Pak Manalu. Oke. Baik, Pastor, Suster, Bapak Ibu Frater, menarik mengikuti diskusi ini. Kami senang bahwa kendati hari Minggu kita juga belajar bersama. Satu prinsip yang harus kita ingat, salamat dasar segaluhutan. Ketika memang dasarnya ini, naskah akademik dan naskah kurikulum ini tidak tepat kita susun, nanti akan kerja keras juga kita selanjutnya. Maka jangan putus asa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau sekarang agak susah kita menyusunnya, membuatnya, pasti hasilnya nanti bersenang-senang kemudian ya. Maka kalau tepat dasarnya, maka nanti kita akan merasakan hasilnya yang baik. Akhirnya kita akan dapat melihat, melaksanakan kurikulum yang sungguh-sungguh
berbasis sekolah kita. Maka sekali lagi semangat terus bersatu ya. Tugas yang diberikan ya bertanggung jawab melaksanakan. Salah satu dari nilai spiritualitas kita. Kami yakin dengan ini nanti mungkin tahun depan kita akan melihat hasil yang sangat baik. Demikian dari saya, akan ditambah oleh Pastor Crispinus. Baik, terima kasih. Ya, pertama sangat senang mengikuti forum di sini. Hati terdalam ingin mengikuti semuanya karena di sana sini banyak pekerja. Videonya, YouTube-nya, untuk melihat bagaimana dinamika ada di kita tingkat SD, tingkat SM. Saya senang macet, Pastor. Macet, Pastor. Sinyal mungkin ya. Jaringan. Ya, mohon maaf, putus jaringan internet tadi, lalu baru ini terbuka kembali. Ya, seperti saya katakan, saya senang mengikuti kegiatan ini. Lalu untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, walaupun ini berat, kami tetap Macet lagi. Putus juga. Mungkin lebih baik kalau off videonya, Mungkin Pastor. harus off videonya karena Iya, lagi apa mungkin biasa. Kan aja videonya, Pastor, nggak apa-apa. Kita pun sungguh ya, nyambung putus seperti lagu itu. Nyambung putus. Ya, oke. Ya, tadi terputus. Walaupun terasa berat pada awal ini, tapi kalau kita bekerja sama, saling diskusi, dan saya yakin ke depan kita akan mengalami kemajuan. Ya, jadi terima kasih semua sudah pelan-pelan terwujud spiritualitas Santo Yosef itu. Kita ini ada keuletan kita di sini untuk membuat apa yang terbaik dan kita tunjukkan juga tanggung jawab kita. Ya, semoga ke depannya kita semua sekolah kita teristimewa makin maju di tangan kita. Dan makin dirasakan oleh masyarakat faedahnya, manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pastor Pak Manalu atas penguatannya untuk kami. Mudah-mudahan kami tetap bersemangat, Suster, Bapak, Ibu Guru, Kepala Sekolah beserta tim kurikulum. Amin. Demikianlah coaching kita kali ini. Apa yang kita diskusikan bersama,
kedepannya boleh kita semakin menyempurnakan naskah akademik dan naskah kurikulum kita. Kita tetap semangat. Salam sehat dari saya, salam bahagia. Saya kembalikan ke Ibu Dasi. Baik, Ibu Tita, terima kasih. Terima kasih kami haturkan untuk semua yang hadir hari ini. Pastor Grace, terima kasih. Frater Ben, Suster Maristela, Suster Sihombing, semoga saya nggak salah sebut ini. Pengurus Yayasan Santo Yosef Medan, Bapak Ibu, sungguh bangga bisa mengikuti diskusi yang mendalam, yang luar biasa sore hari ini. Nanti ketika IHT, karena pandemi Bapak Ibu, kalau ini kita tidak pandemi, nah IHT itu panitia sebenarnya akan mengusahakan datang secara offline ke unit masing-masing, tetapi karena pandemi dan tidak boleh, maka nanti mungkin Ibu kita bisa komunikasi dengan panitia. Panitia sepertinya akan mengusahakan untuk hadir di IHT di unit-unit, meskipun mungkin secara online. Jadi kalau misalkan unit itu mengadakan IHT-nya daring, online, Zoom, kami akan hadir di situ, salah satu perwakilan dari panitia. Kalau misalkan unit itu mengadakan IHT-nya secara offline, tatap muka, maka boleh nanti salah satu dari instruktur atau kepala sekolah boleh video call dengan kami, panitia. Kami akan menyediakan diri untuk hadir jika memang dibutuhkan. Jadi kalau IHT secara Zoom nanti akan ada perwakilan dari panitia dari Yayasan Pangudi Luhur. Kalau IHT-nya secara offline boleh nanti kalau dibutuhkan ada panitia yang standby yang bisa di video call. Begitu Pastor, Frater, Suster, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir sampai dengan sore hari ini. Bangga, senang kita masih bertemu dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan berdoa. Mohon tolong kepada Ibu Desi Nababan. Monggo Ibu Desi, kita tutup dengan doa. Tidak dengar. Suaranya belum muncul Ibu Desi. Tidak dengar Ibu Desi. Padahal speakernya sudah dinyalakan. Belum dapat terdengar Ibu Desi. Mungkin volume di laptop yang sudah ditransfer pindah Bu. Yang ditransfer Bu Desinya. Ditransfer suaranya. Ya, silakan Bu. Sudah Ibu. Sudah. Monggo Ibu Desi. Baik, Pak Pastor, Suster, dan para Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan para Bapak Ibu yang bergabung grup diskusi ini. Sebelum kita meninggalkan sebentar ya Ibu. Sebelum kita meninggalkan ruang virtual Zoom kita pada sore hari ini, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Bu. Maka marilah kita tutup diskusi kita pada sore hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kami dari siang tadi hingga sore hari ini dalam diskusi kami demi pengembangan kurikulum sekolah kami menuju kurikulum yang lebih baik. Kini ya Bapa, kami telah menerima banyak masukan, banyak ilmu, baik dari pastor, para suster, dan para Bapak Ibu yang turut bersama kami dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan sungguh-sungguh dapat kami aplikasikan terlebih dalam pengembangan kurikulum kami di unit kami masing-masing. Sebentar lagi juga ya Bapak, kami akan meninggalkan
virtual Zoom ini dan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkatilah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bernyanyi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Orang semuanya, salam sehat. Salam sehat. Salam sejahtera. Kita tutup dengan lagu kita ya Bapak Ibu ya. Bernyanyi kita. Jangan lupa para Kepsek tanggal 11 kita Iya, Pak. buat nanti Iya, agenda Pak. di situ. Menang, Pak.